Jika ada masalah dengan detailnya, Dr. Jensen bisa mengajukannya, kami masih bisa membuat kelonggaran dalam hal profit. Tuan Thomas berkata lagi, tetapi matanya tetap terkunci pada Jensen, seolah-olah dia ingin melihat ke dalam Jensen. Tapi makin dia melihatnya, makin dia merasa Jensen tertarik. Sebenarnya, jika dilihat sekilas, Jensen benar-benar terlihat biasa saja dan masih muda, sama seperti pekerja biasa pada umumnya. Namun, setelah dilihat lebih dekat, Tuan Thomas menemukan bahwa gerak tubuh dan gestur Jensen yang acuh tak acuh menunjukkan Jensen adalah pejuang gigih yang sudah mengalami banyak rintangan, sikapnya bukan hanya pura-pura. Tidak salah lagi, dia adalah idola para idola. Tuan Thomas, tidak ada masalah dengan kontrak ini. Dalam hal profit, perusahaan Anda tampaknya membuat terlalu banyak kelonggaran. Renata bertanya dengan kaget setelah membaca kontrak itu. Tuan Thomas menjawab ringan, tidak banyak kok, saya berpikir itu masih terlalu sedikit. Jika keluarga Miller tidak keberatan dengan itu, maka silakan tanda tangani kontraknya. Renata bergidik tanpa sadar, dia mengeluarkan pena dan segera menandatangani kontrak itu. Setelah menandatanganinya, hatinya terasa lega. Semua orang juga merasa lega. Begitu kontrak ditandatangani, mereka tidak berharap banyak bahwa mereka akan mengembalikan kejayaan mereka yang dulu, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari juga sudah cukup. Apa Anda bersama tuan muda keluarga Lancaster? Saat itu, Jensen menyesap teh dan berkata dengan santai, Tuan muda Lancaster bekerja dengan baik, saya tidak menyangka anak buahnya juga bekerja dengan baik. Saya harus memujinya bila ada kesempatan. Terima kasih, Dr. Jensen. Tuan Thomas berkata dengan penuh semangat, Thomas akan terus bekerja keras. Dia memanggil dirinya sendiri Thomas. Renata dan yang lainnya menganggap Tuan Thomas terlalu rendah hati meskipun dia selalu datang bersama Jensen. Mereka menatap Jensen satu demi satu. Meskipun Jensen sering memberi banyak kejutan, tapi setiap kali mereka merasa terbiasa, mereka menemukan bahwa semua kejutan itu hanya sebagian kecil saja. Sekarang, semua orang terkaya memiliki hubungan dengan Jensen, ini terlalu mengejutkan. Thomas, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Jensen tiba-tiba bertanya. Tubuh Tuan Thomas menegang. Dia tidak menyangka Dr. Jensen memiliki penglihatan sebagus itu. Dia berkata dengan hormat, begini, saya mendengar bahwa Dr. Jensen adalah seorang dokter terkenal di Aula Singlin. Saya ingin Dr. Jensen memeriksa tubuh saya. Jensen langsung meletakkan cangkir tehnya dan memicingkan matanya ke arah Tuan Thomas. Mata yang sangat tenang. Namun, Tuan Thomas merasa seluruh tubuhnya akan terlihat. Keringat dingin menetes dari punggungnya dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhmu baik-baik saja, tapi hatimu penuh kecemasan. Meskipun ini tidak dianggap sebagai penyakit, jika kamu tidak menyesuaikannya, itu tidak akan baik untuk kesehatanmu. Jensen berkata dengan ringan, perbanyak berolahraga saat ada waktu luang dan nikmati indahnya hidup. Jangan terlalu memikirkan pekerjaan. Baik, Dok. Tuan Thomas mengangguk cepat. Sejujurnya dia sangat bingung, perkataan Jensen tidak terdengar seperti dokter yang sudah banyak memeriksa pasien. Tuan Thomas ingin bertanya beberapa kali lagi, tapi dia malu dan tidak berani bertanya seenaknya. Jensen, tolong jelaskan lebih lanjut. Renata melihat ekspresi Tuan Thomas dan buru-buru bertanya kepada Jensen. Jensen langsung tersenyum, Tuan Thomas memiliki penyakit tidak bisa tidur sampai dia bisa naik jabatan. Karena sulit untuk bisa selangkah lebih maju, hatinya penuh rasa cemas. Benar, kan? Ekspresi Tuan Thomas berubah drastis. Dia terus mengangguk dan tersenyum pahit, Dr. Jensen bercanda ya? Semua orang di keluarga Miller tercengang. Apakah ini termasuk penyakit? Jensen kembali berkata, namun, setelah ini kecemasan Thomas akan berkurang. Seluruh tubuh Tuan Thomas bergetar, dia menatap Jensen dan makin kagum. Jensen bisa melihat rahasia di dalam hati Thomas, ini bisa disebut sebagai dewa. Jensen, jangan ambigu, kamu harus menjelaskannya. Renata tidak mengerti dan bertanya lagi. Jensen tersenyum dan berkata, baiklah, tanda tangani saja kontraknya. Thomas bisa pulang jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi. Baik, Dok. Tuan Thomas kembali memberi hormat pada Jensen lalu pergi dengan gembira. Saya akan mengantarkan Anda. Renata dan yang lainnya mengantar Tuan Thomas keluar dari ruang tamu.
Setelah meninggalkan ruang tamu, Tuan Thomas kembali ke ketidakpeduliannya yang sebelumnya dan berkata dengan ringan, "Nyonya Renata, Dr. Jensen adalah seorang dermawan bagiku. Kamu harus memperlakukannya dengan baik, oke?" "Baik." Renata tidak berani untuk tidak patuh. "Baiklah, sampai di sini saja, aku akan pergi sendiri." Tuan Thomas menambahkan, "Kalian kembalilah ke Dr. Jensen. Kita masih memiliki kesempatan lain untuk bekerja sama di masa depan." Setelah mengatakan itu, Tuan Thomas pergi. Renata dan yang lainnya berdiam di sana, mereka tidak bisa dikatakan mengantar, tapi tidak bisa juga dikatakan tidak mengantar. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Tuan Thomas selalu ingin mencari Jensen untuk menandatangani kontrak, tapi mereka takut Jensen akan membuat Tuan Thomas tidak senang. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana Jensen bersikap, Tuan Thomas tidak marah dan malah makin hormat padanya. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkinkah status Jensen satu tingkat lebih tinggi dari orang terkaya di Huaxia? Mereka memasuki ruang tamu satu demi satu dengan wajah bingung. Mereka melihat Elena bertanya pada Jensen. "Jensen, bagaimana kamu bisa yakin kecemasan Tuan Thomas akan berkurang?" "Sederhana saja, dia telah melakukan pekerjaan yang baik dengan menandatangani kontrak dan membuat aku merasa puas. Orang terkaya akan lebih memperhatikannya. Dia berharap untuk menjadi manajer umum Huaxia Utara." "Jadi seperti itu?" Elena tertegun, kemudian bingung. "Tapi, kenapa keluarga terkaya begitu menghormatimu? Bukankah aku sudah pernah bilang?" "Tidak hanya orang terkaya, bahkan orang terkaya ketiga, keluarga Weil, juga menghormatiku. Hanya saja kamu tidak percaya." Jensen memanyunkan bibirnya. Elena baru ingat bahwa Jensen sudah pernah mengatakan ini saat mereka pergi mengunjungi Paman Randi. Saat itu dia tidak begitu percaya. Lagi pula, apa yang telah dilakukan Jensen selama ini sudah jelas, sebagian besar tugasnya berurusan dengan ramuan gen. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengenal orang terkaya? Saat itu, Leimin berjalan mendekat dan berkata dengan sopan, "Jensen, keluarga Miller bisa menandatangani kontrak kali ini, dan ini semua berkat dirimu. Sudah seharusnya aku melakukan itu." Jensen tersenyum. "Sudahlah, jangan dibicarakan lagi, ayo kita makan." Sikap keluarga Miller terhadap Jensen kembali berubah. Jika sebelumnya mereka berterima kasih pada Jensen, sekarang mereka benar-benar menganggap Jensen sebagai pemimpin keluarga Miller. Jensen tidak terlalu peduli ketika melihat perubahan sikap keluarga Miller. Dia dan keluarga Miller pernah mengalami pasang surut, mengalami banyak perseteruan, dan sekarang semua itu hanyut bersama angin. Lagi pula, dia dan Elena sudah berdamai, jadi masalah lainnya pun akan membaik secara alami. Makanan segera dihidangkan dan semua orang menatap Jensen. Mereka semua tidak bergerak sebelum Jensen mengangkat sumpitnya. Postur ini sudah melambangkan seorang pemimpin keluarga. Renata merasa cemburu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan sedikit berterima kasih kepada Jensen. Lagi pula, keluarga Miller memang diberkati oleh Jensen. "Dulu, aku berseteru dengan semua orang, tapi setelah segelas anggur ini, semuanya akan berakhir." Jensen mengambil gelas di atas meja dan berkata pada semua orang. Elena yang ada di sebelahnya terkejut dan tersentuh. "Apa semuanya sudah berlalu?" Keluarga Miller pernah menculik Elena dan memaksa Jensen untuk melawan keluarga Miller. Setelah kematian kakek, keluarga ini banyak pasang surut. Pada akhirnya, keluarga ini berjabat tangan dan berdamai. Bagus-bagus. Leimin adalah orang pertama yang berdiri dengan penuh semangat. Sejujurnya, Leimin sudah lama ingin bersulang dengan Jensen. Terlepas dari semua itu, Jensen berhasil menemukan pembunuh itu untuk keluarga Miller. Mereka memiliki hutang budi yang besar pada Jensen. Sebelumnya, meskipun mereka dan Jensen sudah menyelesaikan kesalahpahaman masa lalu, hubungan mereka selalu selangkah di belakang, belum mencapai titik sebagai kerabat. Namun, itu akan berbeda setelah segelas anggur ini. Nanti, mereka akan menjadi kerabat sungguhan. Jensen benar-benar hebat. Paman ketiga, Laki, sangat senang. Jensen mengabaikan kesalahan masa lalu, dia benar-benar pria sejati. Baik. Semua orang berdiri satu demi satu. Mereka sebenarnya sudah menunggu kesempatan seperti ini. Renata berdiri sambil memegang gelas, dia memandang kerabat-kerabatnya dan menghela napas. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Jensen melirik ke arah Elena.
Setelah bersulang dengan semua orang, dia meneguk minumannya sampai habis. Elena adalah yang paling bahagia, dia paling takut dengan situasi di mana orang yang paling dia cintai bertengkar dengan kerabatnya. Sekarang semua sudah berakhir. Bagus, sekarang kita adalah satu keluarga. Leimin dan yang lainnya meminum segelas anggur yang ada di tangan mereka dalam satu tegukan lalu duduk. Ricky segera menuangkan anggur untuk Jensen dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, apakah kamu makin kaya sekarang?" "Lumayan." Jensen menanggapi dengan santai. Dia bahkan lebih acuh tak acuh terhadap uang sekarang. Jika sekarang dia membuka restoran bersama Tuan Muda Charlie, mungkin itu hanya untuk bersenang-senang. "Kakak ipar, wajahmu makin lebar. Apakah orang terkaya harus memberi hormat padamu?" Ricky bertanya lagi, sebenarnya ada banyak pertanyaan dalam hatinya. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di keluarga Miller. Mereka semua tahu bahwa Jensen bukan orang biasa, tetapi mereka ingin tahu di mana batas Jensen. Semacam itulah. Jensen mengangguk. Semua orang di keluarga Miller sedikit tersentak, mereka menjadi makin bahagia. Sekarang, kesalahpahaman di antara mereka telah terselesaikan, ini artinya Jensen akan menjadi penyokong mereka di masa depan. "Jensen, aku memiliki usulan, tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Leimin tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku ingin kamu menjadi pemimpin keluarga Miller." "Bagaimana menurutmu?" Renata tanpa sadar melotot. Tentu saja semua orang masih lebih memilih Jensen untuk menjadi pemimpin keluarga. Renata ingin keberatan, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Meskipun kemampuan Jensen makin hari makin baik, tapi menurut Renata, pendukung terbaik adalah keluarga Woodley. "Boleh saja." Jensen langsung mengangguk. Sebenarnya dia tahu menjadi pemimpin keluarga itu tidak akan lama karena Daniel akan segera kembali. Jensen melihat semua orang dan berkata, "Aku datang ke sini hari ini untuk membicarakan sesuatu yang penting. Elena dan aku ingin menikah lagi. Bagaimana menurut kalian?" "Tentu saja bagus, kamu adalah menantu keluarga kami. Kami semua tidak masalah." Semua orang langsung setuju. Mai dan Zachary saling melirik, mereka sangat senang. Tetapi pada saat itu Renata tiba-tiba menyela, "Masalah menikah lagi ini masih harus dipertimbangkan." "Renata, coba kau pikirkan, Jensen telah melakukan banyak hal untuk keluarga kita. Dia juga jatuh cinta kepada Elena, mengapa mereka tidak bisa menikah lagi?" Paman keempat, Rowan, mendengus dan berdiri. Renata merasa goyah, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. "Apakah kamu menjanjikan sesuatu kepada keluarga Worley lagi?" Leimin menebak sesuatu. Ketika dia melihat ekspresi Renata berubah drastis, dia marah, "Trik apa yang kamu mainkan lagi? Keluarga Worley adalah api. Jika kamu memprovokasi mereka untuk melakukan sesuatu, api itu akan menghancurkan segalanya." Renata menggertakkan giginya namun tetap terdiam. Pertama, dia selalu merasa bahwa keluarga Woodley mendukungnya. Kedua, dia sudah berjanji pada Aidan untuk membantu perjodohan Elena dan Aidan dengan sekuat tenaga. Jika Jensen menikah lagi dengan Elena, siapa yang tahu bagaimana Aidan akan memberi pelajaran pada keluarga Miller? Jensen berkata, "Bibi, aku tahu bahwa semua yang kamu lakukan adalah demi keluarga Miller. Jangan khawatir, jika ada masalah dengan keluarga Woodley, aku akan menanganinya." Jensen sebenarnya tidak suka dengan Renata, siapa yang membiarkan Renata menjadi ibu tiri Elena? Meskipun Renata keras kepala, sifatnya tidak buruk. "Bagaimana kamu akan menanganinya? Kamu sekarang sangat hebat sehingga kamu tidak takut pada keluarga Woodley, tetapi itu tidak berarti bahwa keluarga Miller bisa melakukannya juga." Renata mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Jangan meremehkan keluarga Woodley. Keluarga Woodley memiliki latar belakang yang dalam dan memiliki hubungan dengan 4 keluarga elit. Koneksi dan uangmu yang tak seberapa tidak ada apa-apanya di mata mereka." "Renata, apa yang kamu katakan? Minta maaf." Leimin menggebrak meja, di dalam hatinya, Jensen sudah menjadi pemimpin keluarga Miller dan dia tidak bisa mentolerir tindakan Renata. Selain itu, dia juga benci pada Renata karena sering menghancurkan semangat orang lain. Paman kedua, tidak apa-apa. Waktu bisa membuktikan segalanya. Jensen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Entah mengapa, setelah mencapai teknik kaisar manusianya tingkat ke-6, cakrawalanya telah meluas dan banyak hal duniawi yang sulit untuk menggerakkannya.
Leimin mendiamkan Renata untuk waktu yang lama, kemudian dia menyarankan, aku pikir perusahaan keluarga Miller harus diserahkan pada paman keempat, Rowan. Kenapa? Renata berteriak. Perusahaan keluarga saat ini dibangun olehnya, bagaimana dia bisa menyerahkannya? Tidak ada alasan, hanya karena perusahaan restoran sekarang mengandalkan Jensen untuk berjalan lancar. Apakah ini cukup? Leimin tidak memberikan hormat kepada Renata. Renata ingin membantah, tapi dia sadar bahwa semua orang mendukung keputusan tersebut. Bahkan Jessica juga mendukungnya. Renata tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya tanpa menyerahkan kekuasaan, dia terpaksa melihat Rowan dan berkata, tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada Rowan, tapi aku harap dia tidak mengacaukannya. Tak usah khawatir, aku pasti bisa melakukannya lebih baik darimu. Rowan sangat ambisius, dia percaya diri dan memiliki latar belakang bisnis. Lalu Jensen akan menjadi orang di balik layar, apalagi yang perlu ditakutkan? Jensen tiba-tiba bertanya, paman keempat, restoran keluarga kita ini memproduksi makanan apa? Jensen juga berhubungan dengan bisnis restoran sekarang. Jika kedua pihak memiliki hubungan, mereka bisa bekerja sama. Kami membuat produk makanan siap saji. Kami tidak memiliki toko fisik, tapi menjualnya secara eksklusif di internet. Nama restorannya adalah Dapur Keluarga Miller. Kami menjual berbagai jenis makanan, seperti hotpot instan dan sebagainya. Dan rasanya sangat enak. Resep ini dibuat oleh istriku, unik dan satu-satunya di negara ini. Yang paling penting sekarang adalah bekerja sama dengan tim News. Diperkirakan penjualan pasti akan meningkat di masa depan. Aku berencana untuk berinvestasi di pabrik untuk mempercepat produksi. Bagaimana menurutmu? Paman keempat, Rowan, terus-menerus berbicara. Jensen mengangguk kecil, menebak bahwa bisnis ini tentang makanan ringan. Sayangnya itu tidak ada hubungannya dengan makanan obat herbal, jadi dia mengeluarkan black card dan menyerahkannya kepada Rowan. Begini saja. Jika kamu ingin berinvestasi di pabrik, ambil kartu ini dan pergilah ke tempat pelelangan. Ini? Kartu ini saja bernilai 100 juta yuan, Ban dapat meminjamkan sampai 2 miliar yuan tanpa syarat dan pinjamannya cepat. Jensen menjelaskan. Rowan tersentak, kartu semacam ini masih ada? Rowan memiliki latar belakang bisnis, tetapi dia belum pernah melihat kartu semacam ini sebelumnya. Tentu saja, jika Jensen berani berkata seperti itu, dia pasti tidak akan membohonginya. Dia dengan cepat mengambil black card itu, ekspansi perusahaan pasti akan membutuhkan uang. Selanjutnya, Jensen memberitahu semua orang tentang pernikahan kembali. Kali ini dia menikah lagi, dia juga ingin menebus penyesalannya dan menikahi Natasha bersama. Keluarga Miller tidak memiliki masalah dengan ini. Selesai makan, Jensen tidak kembali pulang, dia tinggal di rumah keluarga Miller untuk beristirahat. Ini pertama kalinya Jensen bermalam di rumah keluarga Miller semenjak dia bertengkar dengan mereka, apalagi itu di kamar Elena. Melihat kamarnya, tidak ada bedanya dengan kamar di kota Asmenia, hanya saja lebih besar. Namun, kamar wanita rapi dan memiliki aroma samar-samar, berbeda dengan pria. Hanya ada satu tempat tidur. Tiba-tiba mata Jensen berbinar. Sejak dia bertengkar dengan Elena, mereka sudah lama tidak hidup sebagai suami istri. Buruan mandi, kau kotor. Saat itu, Elena keluar dari kamar mandi sambil menyeka rambutnya dengan handuk. Jensen melihat air menetes dari rambut Elena, pemandangan ini sangat menarik baginya. Jensen tanpa sadar menjilat bibirnya dan tersenyum, hei, kita sudah sangat lama tidak melakukan itu. Wajah Elena menjadi dingin. Terakhir kali di tempat Paman Randi, siapa yang mengatakan bahwa kita sudah bercerai? Karena kita sudah bercerai, kita bisa membicarakan hal semacam itu setelah kita menikah lagi. Jensen langsung berbisik lemah, aku adalah laki-laki. Aku memiliki kebutuhan psikologis. Kamu sangat hebat sekarang, seharusnya ada banyak wanita di luar sana yang bisa melakukannya untukmu. Elena berkata dengan marah. Elena, kamu menyiksa aku lagi. Aku dan mereka hanya teman biasa. Jangan terus membicarakan ini. Kamu selalu mengatakan bahwa mereka adalah teman biasa, bagaimana dengan Gracia dan Veronica? Kamu pikir aku bodoh? Nada suara Elena sedikit meningkat. Sebenarnya, dia menyukai semua hal tentang Jensen, tapi dia tidak suka bocah ini merayu perempuan.
Jensen juga ikut marah, Elena, aku juga seorang pria yang bermartabat. Jangan terus berpegang pada itu. Selain itu, aku bebas berteman dengan siapa saja. Jangan lupa, aku menghidupi keluarga Miller dan orang tuamu, mobilmu juga dibelikan olehku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah sangat kompeten sebagai suamimu. Jika kamu ingin kembali padaku, maka kembalilah. Jika kamu tidak ingin, maka keluarlah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jensen sangat lega. Ini adalah sikap yang harus dimiliki kepala keluarga. Sekarang, dia akan melihat bagaimana Elena membantahnya. Elena menatap Jensen dan memanyunkan bibirnya, ya, itu semua usahamu. Aku akan mengganti profesiku dan tidak akan meragukanmu lagi, oke? Jensen ingin berdebat, namun Elena tiba-tiba mengalah, ini sangat tidak terduga. Kenapa? Tidak bisakah aku menggantinya? Elena melanjutkan. Jensen tidak bisa melampiaskan amarahnya, oke, kalau begitu jangan lupa untuk mengganti profesimu. Oke, pergi mandi sana. Aku mau pakai masker dulu. Elena melambaikan tangannya ke arah Jensen. Jensen memasuki kamar mandi dengan wajah tertekan. Dia jarang sekali bersikap seperti pria, karena itulah kemarahan dia tadi tidak ada efeknya pada Elena. Jensen sangat marah sebelumnya, tetapi wanita ini bertindak seperti anak manja, pada akhirnya dia kehilangan semua amarahnya. Pria itu murahan. Jensen tidur di lantai, pada tengah malam, dia membuat beberapa alasan untuk naik ke tempat tidur, tetapi ditendang oleh paha ramping Elena. Akhirnya dia harus tidur di lantai. Elena di atas tempat tidur tersenyum manis ketika mendengarkan suara Jensen yang sedang tidur nyenyak. Mereka berputar-putar, berpisah, bersatu, dan akhirnya berjalan bersama. Sepertinya nasib mereka belum berakhir. Elena baru tahu apa yang paling berharga sampai dia kehilangannya. Dia makin menghargai semua ini. Keesokan paginya, Jensen pergi ke ruang tamu setelah mandi. Dia melihat semua anggota keluarga Miller ada di sana dengan sarapan di atas meja. Jensen sudah bangun. Cepat, makan buburnya selagi panas. Kakak ipar. Semua orang menyambut Jensen dengan hormat. Postur ini tidak berbeda dengan pemimpin keluarga. Jensen, ayo sarapan. Bahkan Renata berinisiatif menyapa Jensen. Jensen mengangguk sambil tersenyum, dia merasa sedikit haru. Mantan pecundang keluarga Miller sekarang telah berbaur sampai ke titik ini. Saat makan, sebuah panggilan telepon masuk dan Jensen melihat nomor tersebut, itu adalah Ernest Alvie. Dr. Jensen, apakah Anda ada waktu luang? Saya memberitahu Anda tentang Presiden Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia saat itu, apakah Anda ada waktu luang? Saya ada waktu hari ini. Saya akan mencari Anda nanti. Baiklah. Posisi Presiden Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia bermanfaat bagi pengembangan pengobatan tradisional. Jensen tentu saja tidak akan melewatkannya. Ketika Naomi mendengar Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia, dia langsung tertarik dan berkata dengan genit, Kakak ipar, apakah kamu akan pergi ke Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia? Bawa aku bersamamu. Kalau begitu cepat habiskan sarapanmu. Pada saat itu, Maserati Limited Edition berhenti di persimpangan jalan di luar kompleks keluarga Miller. Ini adalah perumahan lama, sebagian besar penduduk di sini adalah pensiunan pejabat senior, mereka juga memiliki properti di sini. Seorang penjaga keamanan mengerutkan kening dan berkata, Pak, tidak boleh parkir di sini. Mereka juga marah, mobil ini benar-benar parkir di persimpangan. Bagaimana mobil orang-orang bisa masuk dan keluar? Maserati itu tidak hanya tidak mau pergi, tetapi juga meninggalkan dua pemuda, salah satunya menggunakan kursi roda. Aku ingin berhenti di sini, ada masalah. Pemuda di kursi roda berkata dengan dingin, jika kamu memindahkan mobilku, aku akan membunuhmu dalam hitungan menit. Beberapa petugas keamanan sangat marah, tetapi setelah melihat Maserati, mereka tidak berani bergerak. Salah satu dari mereka bergumam, mobil ini limited edition, hanya ada 20 di dunia, dan tidak bisa didapatkan tanpa puluhan juta yuan. Pengingat ini membuat semua orang makin takut untuk bergerak, jadi mereka harus mengingatkan, Pak, ini adalah perumahan lama dan orang-orang yang tinggal di sini adalah pejabat senior. Apa Anda tidak takut membuat masalah? Membuat masalah? Apakah ada sesuatu yang aku, Aidan Woodley, tidak mampu untuk provokasi?
Pemuda di kursi roda berteriak, dia adalah Aidan Woodley. Aidan datang ke rumah keluarga Miller hari ini. Namun, cukup sulit untuk putar balik apabila dia parkir di luar gerbang rumah keluarga Miller, jadi dia parkir di persimpangan. Bagaimanapun juga, yang tinggal di perumahan ini hanyalah pensiunan pejabat senior, bukan berarti Aidan tidak mampu membelinya. Adapun keluarga Miller. Keluarga yang sudah runtuh itu tidak perlu disebut lagi. Jika Anda tidak memindahkan mobilnya, kami akan memanggil polisi. Penjaga keamanan tidak tahan dengan temperamen buruk Aidan, dia terlalu sombong. Aku tidak suka mendengar kata-kata yang sama dua kali, pergi sana. Pemuda kurus di samping Aidan berbicara sebelum Aidan sempat berbicara, wajahnya tenang tapi matanya terlihat tidak peduli dan tidak manusiawi. Penjaga keamanan menatapnya dan tanpa sadar bergidik. Sepasang mata itu sangat dingin. Sama sekali bukan mata orang biasa. Matanya seperti mata monster. Rakyat jelata berani-beraninya memerintah kami, cari mati ya. Aidan yang berada di sampingnya tersenyum dan menatap pemuda itu, Tuan Muda Michael, keluarga Miller ada di dalam. Ayo pergi mengunjungi mereka. Keluarga Miller yang dulu luar biasa sekarang runtuh seperti ini. Aku ingat ketika masih muda, guruku membawaku untuk mengunjungi kakek Miller. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan masuk ke jalan utama. Aidan mengikutinya dengan kursi rodanya. Dia jelas kagum pada pemuda ini. Karena pemuda ini adalah Michael Gray. Dia adalah salah satu dari 10 jenius teratas di Akademi Bangau Putih. Dia masih muda, tetapi kekuatannya sudah mencapai peringkat surgawi tinggi. Seperti Raja Prajurit nomor 1, Jude G, dia prajurit 10 pukulan. Michael tidak datang ke rumah keluarga Miller untuk bertemu dengan mereka hari ini, dia sangat tertarik dengan Jensen. Meski Akademi Bangau Putih masih belum pernah menyentuh Jensen, tapi Jensen sudah terkenal di Akademi Bangau Putih. Banyak praktisi bela diri yang ingin menemui Jensen. Kudengar Jensen ini setara dengan Jude G. Aku ingin tahu apakah dia memiliki kekuatan ajaib? Michael berjalan di depan sambil mencibir. Michael tentu saja penasaran dengan Jensen. Dia ingin mengalahkan Jensen dengan tangannya sendiri dan membiarkan asosiasi bela diri tahu bahwa Jensen tidak lebih dari itu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dalam kompetisi Raja Prajurit, Jensen berhasil melakukan 10 pukulan pada Jude G dan tidak terkalahkan. Rumor mengatakan bahwa Jensen lebih kuat dari Jude G. Aidan mengingatkannya lagi. Aidan tahu bahwa Michael sangat sombong. Jika dia mengatakan Jensen lebih kuat, Michael malah akan cari masalah dengan Jensen. Bagaimanapun juga, sampah tidak bisa masuk ke mata Michael. Apalagi Michael didukung oleh asosiasi bela diri dan suka melakukan hal-hal dengan sembrono, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, pemerintah pun tidak bisa menghentikannya. Michael juga memiliki nama julukan di asosiasi bela diri, yaitu Tunggal. Arti dari nama ini adalah bertindak dengan cara sendiri. Dari mana kamu mendapatkan kabar itu? Jude G adalah seorang jenius dari sekte Arhat. Bagaimana bisa seseorang yang lebih kuat dari Jude G muncul di dunia sekuler? Tanya Michael sambil mendengus. Itu dikatakan oleh orang-orang Jonathan Baker di ibu kota. Jonathan Baker? Seseorang dari sekte Tai Chi? Michael sedikit menyipitkan mata. Jonathan ini sangat kuat. Jika itu memang apa yang dikatakan Jonathan, Jensen ini mungkin agak hebat. Hal ini makin membangkitkan semangat juangnya. Untuk mencapai status mereka, uang dan kekuasaan bukanlah apa-apa, tapi seni bela diri adalah segalanya. Kenapa belum sampai juga? Kata Michael dengan tidak sabar. Ini adalah distrik lama, ada banyak jalan tua, mungkin aku salah mengingat. Coba kita jalan ke arah situ. Aidan meliriknya dan tertawa datar. Kamu benar-benar tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik, kata Michael sambil mendengus. Aidan sangat marah, tapi dia tidak berani menyerang, jadi dia harus diam. Saat itu, di jalan lain, sebuah Mercy melaju keluar. Setelah sampai di persimpangan, ada sebuah Maserati yang menghalangi jalan. Ada mobil-mobil di luar mencoba masuk tetapi terhalang Maserati itu. Hal ini benar-benar membuat semua orang marah. Kenapa orang ini menghentikan mobilnya di persimpangan? Di dalam Mercy itu, Naomi sangat tidak puas. Satpam! Teriak pengendara mobil yang terhenti di persimpangan itu. Tidak ada yang bisa kami lakukan, ini adalah mobil mewah, kami tidak mampu membelinya.
Kedua orang itu tampaknya berstatus tinggi, jadi kami tidak berani menyentuhnya. Satpam memandang semua orang dengan tidak berdaya. Faktanya, sebagai satpam di daerah ini, mereka tahu bahwa banyak orang yang tidak bisa disinggung, tetapi orang-orang itu tidak begitu sombong dan sembarangan memarkir mobil mereka di persimpangan. Lalu, aku harus bagaimana? Aku harus bergegas kembali untuk mengambil dokumen lalu kembali menghadiri rapat. Makin banyak mobil yang terhenti di persimpangan, semua orang menggerutu. Namun, mereka juga tahu bahwa di ibu kota banyak orang-orang hebat yang tidak begitu dikenal. Mungkin ini mobil seorang pejabat yang tidak boleh diprovokasi. Sepertinya tidak ada gunanya memanggil polisi lalu lintas. Kakak ipar, ayo pergi dengan mobil. Naomi menatap Jensen dengan tidak berdaya. Jensen membunyikan klakson, dia melihat pemilik Maserati itu tidak muncul, jadi dia terpaksa menurunkan jendela dan melambai pada mobil yang ingin masuk persimpangan. Apa maksudnya? Meminta kami menyingkir. Bodoh sekali. Kalau kami menyingkir, memangnya dia bisa keluar? Ya sudahlah. Lagi pula aku tidak bisa kembali, ayo pergi. Para pengemudi itu menghela napas dan mulai mundur. Dit! Pada saat itu, akselerator Mercy berbunyi keras, lalu menabrak Maserati itu. Maserati terdorong hingga pintunya terbuka dan bagian depan mobil menjadi datar. Apa-apaan itu, pria itu dengan kasar membuka jalan. Punya nyali juga dia. Pengemudi yang baru saja meninggalkan persimpangan itu tertegun. Satpam juga tercengang dan berkata dengan penuh semangat, baiklah, kita tidak bisa membiarkan orang yang parkir sembarangan seperti ini. Karka. Mercy itu berhasil keluar dari jalan yang terhimpit, sedangkan Maserati itu bagian depan mobilnya rata, kaca spionnya jatuh, pintunya lebih cekung dan terjepit di samping jalan. Setelah bergegas keluar, Mercy itu dengan cepat menghilang. Pengemudi di persimpangan juga masuk satu demi satu, semua orang berpikir kalau memakai kekerasan seperti ini sangat diperlukan untuk menghukum orang-orang yang parkir sembarangan seperti ini. Kakak ipar, kamu kasar sekali. Mobil itu kan tidak murah. Di dalam mobil, Naomi menatap Jensen heran, dia tidak menyangka Jensen akan sekasar ini. Tak peduli seberapa murah itu hanya sebuah benda. Kata Jensen dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, dua sosok berdiri di gerbang halaman rumah keluarga Miller, mereka adalah Aidan dan Michael. Renata, keluarlah dan temui aku. Aidan memandang Michael, kemudian berteriak pada keluarga Miller. Dia bermaksud menunjukkan kehebatan keluarga. Woodley di depan Michael, jadi suaranya sangat keras. Pagi sekali, ada apa teriak-teriak? Semua orang di keluarga Miller masih sarapan. Setelah mendengar suara berisik, mereka keluar satu demi satu. Tuan muda Aidan. Wajah Renata berubah ketika dia melihat orang itu. Leimin dan yang lainnya mengerutkan kening. Aku, Tuan muda Aidan, telah datang secara pribadi. Kamu tidak mempersilakan aku untuk masuk? Ujar Aidan, jangan khawatir, hari ini aku datang untuk menemui Jensen, tidak ada hubungannya denganmu. Persetan, memangnya kamu bisa masuk ke rumah keluarga Miller? Kalau kamu membuat keributan lagi, kami akan memanggil polisi untuk menanganinya. Siapa tahu, Leimin langsung berteriak dan sama sekali tidak memberi hormat kepadanya. Aidan melotot. Dulu, ketika dia datang ke rumah keluarga Miller, meskipun mereka tidak menyambutnya, mereka masih bersikap sopan di permukaan, tetapi sekarang mereka langsung mengusirnya. Apalagi itu di depan Michael, hal ini terlalu memalukan bagi Aidan. Leimin, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Aidan memandang ke arah Michael dan melihat seringai di sudut mulutnya. Aidan tahu dia tidak boleh dipermalukan karena ini. Aku tahu, kamu adalah Aidan dan kamu tidak ada hubungannya dengan kami. Ini adalah rumah keluarga Miller, bukan keluarga Woodley. Leimin sama sekali tidak memberi hormat padanya. Aidan sangat marah, dia adalah putra sulung dari keluarga Woodley, tapi dia bahkan tidak bisa menghalangi keluarga elit yang sudah runtuh. Apa kamu ingin membuat keluargamu binasa? Aku tahu kalian sedang bangkit, tapi aku bisa membuat usaha kalian sia-sia dengan satu kata, ancam Aidan. Kalau begitu, kamu coba saja, hancurkan kami dulu, lalu kamu baru boleh bicara. Pergi sana. Leimin tidak takut sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia membawa semua orang ke ruang belakang. Aidan tercengang di sana. Sebelumnya,
Ketika semua orang di keluarga Miller melihat Aidan marah, mereka akan menawarkan kebaikan mereka. Lagi pula, keluarga Miller takut keluarga Woodley akan menyerang perusahaan-perusahaan itu. Namun sekarang, bukan hanya tidak takut, mereka lebih sombong dan berani menantang. Siapa yang memberi mereka keberanian? Tuan Muda Aidan, kamu pulang saja dulu. Setelah Renata melihat Leimin dan yang lainnya telah pergi, dia berbisik pada Aidan, Jensen sudah kembali dan menjadi pemimpin keluarga Miller. Keluarga Miller sekarang sama sekali tidak takut pada keluarga Woodley. Jensen berani melawan keluarga Woodley? Mata Aidan memerah. Renata menghela napas, aku juga berpikir Jensen tidak bisa melawan keluarga Woodley, tapi keluarga Miller berpikir dia bisa melakukannya, jadi kalau kamu tidak bisa menangani Jensen, keluarga Miller tidak akan menghormatimu. Omong-omong, Jensen ingin menikah lagi dengan Elena. Ini semua terlalu berlebihan. Aidan ingin menyeret keluarga Miller keluar dan memukuli mereka. Namun, itu tidak akan ada gunanya. Apabila dia belum bisa menangani Jensen, keluarga Miller tidak akan pernah menganggapnya. Tuan Muda Aidan, sudah saatnya keluarga Woodley mengambil tindakan terhadap Jensen. Kalian sudah terlalu lama mengulur waktu. Ujar Renata tidak puas, waktu itu di keluarga Miller, Jensen telah menampar ayahmu di depan umum. Aku sudah menunggu keluarga Woodley untuk menyerang Jensen, tapi kalian bersikap seperti pengecut. Renata sebenarnya terkejut dengan kejadian itu. Bagaimanapun juga, sekuat apapun Jensen, dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Woodley. Brandon dipukuli di wajahnya, kenapa keluarga Woodley masih diam saja? Ujar Aidan. Jika bukan karena hal di atas, bagaimana keluarga Woodley bisa menahannya? Hahaha, Tuan Muda Aidan, tidak heran tunanganmu direbut orang lain. Kamu memang orang yang tidak berguna. Saat itu, Michael tiba-tiba tertawa dan menjadi makin penasaran dengan Jensen. Dia bertanya, apakah Jensen ada di sini? Terima kasih.